الله.
Amin. وتوجه في توجهات الخالصة وسيلة الموصولة. اللهم يا من إليه نتوجه الأعمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تهد الرحال فتعشاها منه البيوضة الغامرة. توجهت إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمرت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ شرك وهامل درايات دعوتك الشاملة، الأب الأخبار المحبوب لك والمحسس بالشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومدخار غازم إمدادك في عبادك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa'inna insyaallah ab'asuli kitabi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari menarik ilmu daripada Syekh Ibnu Athaillah kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat, rezeki yang bertambah, nikmat, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan berselimut selalu hati kita dengan zikrullah dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, man ra'aitahu
mujiban an kulli ma su'ila wa mu'biran an kulli ma syuhida wa zakiran kullama ulima pastadalu bizalika ala wujudi jahlihi. Barang siapa yang melihat seseorang, ini biasanya seorang alim, apalagi tidak alim, orang alim, mujiban, yang selalu menjawab an kulli ma su'ila, atas segala pertanyaan yang ditanyakan kepadanya, dijawabnya semuanya. Wa mu'biran, dan mengajarkan an kulli ma syahida, apa yang dilihatnya, ma syuhida, apa yang dilihatnya, disampaikannya, apa yang dilihatnya disampaikannya. Wa zakiran, dan menyampaikan kulla ma'ulima, apa yang diketahuinya. Pastadallu, maka ketahuilah, itu petunjuk, ciri khas betapa bizalika ala wujudi jahli, itu bukti nyata akan kejahilan orang alim tersebut, akan kebodohan orang alim tersebut. Nah, jadi Syekh Ibnu Athaillah menasihati, janganlah seorang alim, apalagi tidak alim, yang alim menjadi sampaikan tidin, jangan menjawab semua persoalan, jangan menjawab semua persoalan yang ditanyakan kepadanya, dan jangan pula mengabarkan apa yang dilihatnya atau memberitahu apa yang diketahuinya semuanya. Jangan diberitahukan. 5 aja. Kenapa? Nah, kenapa? Kita perlu juga ada pertanyaan kenapa jadi begitu. Padahal di dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada seseorang ahla dzikri, orang yang mengetahui tentang sesuatu, jika kalian tidak mengetahui. Seolah-olah nasihat beliau ini bertentangan dengan ayat Al-Quran, seolah-olah. Tapi kita perhatikan rahasia apa yang dimaksud beliau. Ma ra'aitahu, yaitu melihat seseorang, yakni minal muridin, yaitu ketika seorang alim melihat murid-muridnya yang bertanya kepadanya, awil arifin, atau orang-orang arifin, aisu ila anhu minal ulumil lati yaqdihallahu ala qulubis salikin wal mawahib, atau menjawab atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang belajar kepadanya, yang Allah tetapkan atas hati mereka sebagai orang-orang yang menuntut, karena allati yakussu bihal arifin, terkadang ilmu itu dikhususkan bagi orang-orang arifin. Bahasa lainnya, belum sampai saatnya disampaikan, perlulah jangan disampaikan sesuatu itu, baik ilmu johir maupun ilmu batin. Contoh ilmu johir, ilmu fikih, masih anak-anak, Anda kepada anak Anda, bah, Allah itu di atas langit kah atau di mana, bah? Nah, Allah itu nakai, ya pak saya menjawab mungkin dengan jawaban berbahaya kalau dijelaskan terlalu teoritis. Allah itu tidak ada di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Mau bingung anak? Ya kalau apa pulang abah nih jar? Yalah. Nah, belum saatnya dijelaskan juga dia tidak akan mengerti. Fikih seorang guru, fikih menafkahi istri itu wajib, ya lah. Padahal ada yang tidak wajib. Kapan? Saat istri ridho untuk tidak diberi nafkah. Nah, tidak diberi nafkah itu usah dijelaskan dulu. Nanti kalau sudah dia dewasa mengerti. Karena kalau tidak dijelaskan itu, nantinya minta keridhoan ini sih baru kawin. Nodingnya aja. Nah, ridho aja kalau aku tidak memberi nafkah ring, ridho aja nang istrinya. Aro toh. Udah dikasihnya lagi nafkah kepada istrinya. Ya lah, padahal itu hanya di saat seseorang sudah tidak mampu memberi nafkah. Ya lah. Atau dengan kata lain, dia memberi nafkah kepada istrinya tiap hari, tapi dia tetap minta ridho kepada istrinya,
agar istrinya meredokan kalau nafkah yang diberikan selama ini masih kurang. Nah, baguslah. Nah, minta maaf dengan istri habis sembahyang. Aku juga minta maaf, ding lah, supaya engkau ridho dengan apa yang kau perbuat. Wah, Jopaloi bagus banget ilmu tuh. Tahu sama bini 2-3 tuh Jopaloi itu. Supaya bini ridho. Tiap hari dikerjakan Paloi. Kalinya supaya ridho lah. Nah, itu pengecualian. Ada lagi. Si istri itu mendapatkan nafkah dari suaminya bila istimna. Bila bisa istimna itu memberikan kenikmatan tuh apa istilahnya? Mau melayani suami baik perkara johir maupun perkara batin. Tiba-tiba si istri ini pergi dari rumah tuh apa ya? Kabur, minggat. Mah pada saat itu tidak wajib lagi bagi suami memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, pemberitahuan ini jangan disampaikan kepada suami pada umumnya. Biar aja yang memberi nafkah pada saat biarpun istrinya di mana aja kasih aja nafkah, biar aja itu dirahasiakan gitu. Supaya apa? Supaya suami tegak dirinya menegakkan nafkah. Meskipun yang sebenarnya ketika dia mengeluarkan itu sebenarnya tidak wajib lagi bagi dirinya. Nah, itu beberapa rahasia-rahasia di dalam kitab fikih misalnya. Dalam tasawuf begitu juga. Dalam bidang ilmu tasawuf ada hubungan antara hamba dengan Tuhan dirahasiakan. Misalnya seorang guru tahu bahwa muridnya ini amat dekat dengan Allah dan Rasulnya, dia diam aja sih. Jangan apa yang dilihat Mas Syuhida apa yang dilihatnya disampaikan, muridku engkau ini dekat sekali dengan Allah dan Rasul. Jangan. Atau jauh sekali murid ini dengan Allah sebenarnya. Jangan juga dibungkar-bungkar dengan yang lain. Tenang-tenang aja. Dipikirkan si guru ini bagaimana caranya menyelesaikan agar muridnya menjadi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, di Majelis Talim rajin turun. Padahal ke kilometer berapa, Bib? Nah, 20 kah, Bib? 20 Bib, kilometer 20 kah berapa? Atau Banjarbaru aja, Bib? Banjarbatu, Bib lah. Nah, misalnya. Atau ke diskotek rajin si laki-laki ini. Nggak, kalau Anda bisa. Karena kita tidak bisa mengklaim surga dan neraka itu pada pengetahuan kita. Masya Allah. Nah, itu maksudnya. Dibacakan kayak itu juga. Ay syahidahu wajahkahu bibatinihi wahiyatil kal ulum wal mawahib. Apa yang disaksikan oleh seorang guru atau orang lain, wajahkahu bibatinihi, dan yang dijauhkan di perasaannya, karena Allah itu memberi ilham itu kepada hamba itu mulai jauh tuh perasaan. Jadi pian kan bisi perasaan tuh, ilham pian tuh dari perasaan. Nanti kadang-kadang memancar dia kepada otak atau akal pikiran kita. Nah, ilham Allah itu ada yang bersifat duniawi, ada yang bersifat ukrawi. Umumnya manusia mendapatkan ilham itu bersifat duniawi paling banyak, sebenarnya ukrawi dapat juga dia, tapi dia tidak mengerti karena tidak ada ilmunya sehingga dia tidak bisa menangkap hikmah tentang untuk akhirat, sehingga dunianya saja dapat. Misalnya timbulnya ide. Bahkan orang kafir diberikan Tuhan juga ilham, hidayah, tapi hidayah ilham dunia namanya. Ide misalnya, siapa pembuat Microsoft membuat komputer itu kan idenya luar biasa tuh. Sekarang ini ada marcon, orang beli hanya melewati internet, ya lah, apa namanya tuh, melewat internet bipai, datang bipai bakso lewat internetnya bipai, ditekan datang bakso bipai. Nah, ayo, pon, nah Gojek, melewati Gojek, datang Gojeknya bipai. Oh, luar biasa sekarang nih. Itu namanya membuat ide supaya membikin seperti itu tuh luar biasa itu. Tapi itu namanya ide dunia. Yang kita bicarakan adalah ide ukrawi. Ilham tentang ukrawi dan rahasia ketuhanan, li asrarilah, tentang rahasia-rahasia Allah. Nah, ini penting bagi seorang guru ya, bagi seorang guru. Saya mengisahkan bahwa sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna minal ilmi, sesungguhnya ilmu itu, sebagian daripada ilmu itu
kahai atil maknuni. Ada yang memang tempatnya di dalam lumpur, intan tuh ada yang di dalam lumpur, biarkan saja dia di dalam lumpur. Ada yang memang berlian intan itu harus diangkat, maka itu yang disampaikan. Maka orang alim harus mengerti keadaan itu. La ya'rifuhu illal ulama billahi, tidak mengetahuinya kecuali ulama billah, ulama di sisi Allah. Nah ini penting. Fa ija ajharuhu ankarahu, karena kalau dijahirkan kepada manusia ankaruhu, dia bisa mungkin akan mengingkarinya. Nah ini kasihan kan, yakni ahlul girrah billahi, yakni bagi kelompok orang-orang yang bodoh, yang jahil dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya. Makanya sekarang banyak orang dari dulu sebagian orang menyesatkan sufi, dunia sufi, menyesatkan tasawuf. Yalah, kenapa jadi menyesatkan tasawuf? Karena kebodohan, kejahilan mereka. Yalah. Wah, tasawuf itu dari Hindu. Tasawuf itu ajaran Hindu sebenarnya, bukan ajaran Islam. Begitu kan, menuduh-nuduh. Kayaknya pernah belajar agama Hindu. Jangan-jangan pernah belajar agama Hindu ya. Ya kah? Mana ada ulama itu belajar agama Hindu, ngerti dia agama Hindu. Yalah, ulama itu hanya dari Al-Quran, hadis, dan tutur-pitutur para ulama sebelumnya. Nah, ulun menyampaikan beberapa hal mungkin tidak begitu mendalam. Waqad su'ila Malik rahimahullahu, Imam Malik pernah satu saat ditanya oleh orang an isnataini wasalasin, 32 pertanyaan, masalah 32 pertanyaan. Pak ajaba an salasin, beliau hanya menjawab 3 masalah. Berarti kurang berapa Bib? 29. Habib ini lancar benar, hitung cepat benar. Pan batu bara lah, hitung batu bara sering. Hah? 29 pertanyaannya udah dijawab Sidin, 3 aja jawab Sidin. Wah, ngomong kita kayak itu, wah bodoh amat ya. Wah, gurunya pininya bubungol pintar aja. Wah, iyalah. Imam Malik itu. Jadi kalau ada penceramah menjawab semua persoalan, hati-hati. Itu yastadalu, itu menunjukkan min jahlihi, tentang kebodohan, kejahilan orang itu. Kapan dirahasiakan, kapan tidak. Tidak usah dipaksakan. Tadi belum sampai saatnya kita memahami salawat daim. Belum sampai saatnya kita sampaikan salawat daim. Syekh Abdul Qadir Jalani, kenapa mengarang kitab Fathur Rabbani panjang lebar? Kenapa mengarang kitab Futuhul Gaib? Mengarang Jala'ul Qadir? Apa isinya? Isinya ilmu tasawuf aja semuanya. Kenapa jadi banyak kitab? Mengarang kitab Sirul Asrar. Kenapa? Membelah-belah pengetahuan orang. Yalah, mengisahkan Tuhan tuh nah. Bagaimana mengisahkan Tuhan agar jangan salah adab terhadap Allah. Misal, kan banyak orang sekarang belajaran, yalah mutiaranya diangkat, yalah yang seharusnya tetap di dalam lumpur. Contohnya adalah semua kamu perbuat, semua perbuatan kita ini jar, tidak lain adalah perbuatan Allah Ta'ala. Nah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wah, dalilnya. Dan Allah lah yang menciptakanmu dan perbuatanmu. Nah, jadi kita ini bergerak nih Allah Ta'ala. Yang duduk sini tadi tuh nanya Allah Ta'ala, astagfirullahaladzim. Yalah, hancur enggak? Hancur. Adalah saya Abdul Qadir Jalani begitu. Tidak ada saya mengisahkan alam semesta. Setelah kita mendapatkan di situ isyarat tentang kebesaran Allah, lalu saya mengatakan di balik semua itu ada kebesaran Allah, ada kehendak perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu berkehendak karena Allah menciptakan perbuatannya. Subhanallah. Ya lah, bagus enggak? Di dalam lumpur tetaplah dalam lumpur. Yang di dalam tetap di dalam, yang johir tetap di johir. Ada 2 pandangan johir, ada pandangan batin. Keduanya bagaimana digabungkan, kata saya, menjadi satu. Namanya apa digabungkan nih? Digabungkan ini, nama ilmunya adalah ilmu ma'rifatullah namanya. Karena memang tujuannya nanti hakikat. Jadi johir dan batin, syariat dan hakikat itu harus bersatu
menghasilkan hakikat yang sempurna melewati ilmu ma'rifatullah subhanahu. Nah, ini penting perkataan ini. Nah, terakhir saya mengatakan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Musnad, rawahu Imam Hakim fil Mustadrak, dalam kitab beliau dalam Imam Hakim dalam Mustadrak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tu'tul hikmah ghaira ahliha fatazalamuha. Janganlah diberikan hikmah itu ghaira ahliha, kepada orang yang bukan ahlinya. Wala tamanna'uha, jangan pula engkau tahan, tegah, atau engkau larang ahlaha fatazalamu, ketika engkau bertemu para ahli-ahlinya, maka engkau sudah menzolim mereka itu, engkau membuat kegelapan terhadap mereka itu. Nah, sampian-sampian yang sudah duduk di sini sudah ingin dibukakan rahasia-rahasia Allah, rahasia-rahasia langit dibukakan. Tapi karena yang duduk ini juga bermacam-macam kemampuannya, maka cara membukanya harus sedikit demi sedikit sesuai kalam dan pengetahuan dan petunjuk dari Syekh Abdul Qadir Jailani maupun Syekh Ibnu Athaillah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dimaknai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.